Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, Pak, nama saya Mayat Salafisa. Mungkin maksud dan tujuan saya di sini, saya akan mewawancara Bapak untuk memenuhi mata kuliah pedagogik, yang mana tugasnya itu mewawancarai guru mengenai tentang sistem pendidikan Indonesia. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, Pak. Dikarenakan ini tugas video, jadi saya izin direkam, Pak, sambil direkam. Oh ya, terima kasih. Berarti Neng tadi namanya Nisa ya, dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tentang pertanyaannya mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Bapak sendiri, karena Bapak mungkin sudah mengalami 16 tahun. Pertama mungkin yang Bapak ketahui adalah Undang-Undang tahun 20 tentang Undang-Undang Sisdiknas tahun 2022. Nah, itu diantaranya yang sedang dirubah sekarang ya, akan dirubah gitu. Secara umum mungkin terdapat 5 hal yang menurut Bapak bisa diterima, karena diantaranya ada yang pertama itu bisa berkeadilan, dalam artian adil untuk semua masyarakat bangsa Indonesia, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, agama ataupun yang lainnya. Jadi berkeadilan. Terus yang kedua, pembelajarannya itu tidak hanya untuk saat ini atau hanya beberapa saat, tapi sepanjang masa. Mungkin bisa kalau lihat kita sebagai umat Islam ya, dianjurkan oleh agama Islam juga kita adalah salah satunya bahwa pembelajaran itu mulai dari lahir sampai ke kita yang lahat. Itu mungkin yang kedua. Dan yang ketiga, dalam Sisdiknas Bapak yang Pak tahu ada namanya tidak hanya mengolah pengetahuan atau pedagogik saja, tapi sudah merangkul ada yang namanya olah fisik, olahraga, dan olah jiwa ya, itu diantaranya sudah memenuhi kesan. Dan yang selanjutnya diantaranya itu memerdekakan manusia. Jadi manusia itu diakui tidak hanya mengekang, tapi justru memberi kebebasan kepada manusia. Itu mungkin salah satunya sistem pendidikan ini. Dan satu lagi menurut pemahaman Bapak, diantaranya dari sistem pendidikan yang 5, menurut Bapak 5 itu mendorong kepada peradaban yang berbudaya. Jadi manusia itu tidak hanya sosial, tapi juga harus, karena yang namanya Indonesia, kenapa wali-wali dulu ya bisa berhasil terutama di Indonesia, itu karena disesuaikan atau seirama bisa dengan budaya, karena dari beberapa ratus suku yang ada di Indonesia mempunyai budaya masing-masing. Itu mungkin secara umum sistem pendidikan Indonesia itu sudah ke 5 ranah. Kalau menurut pemahaman Bapak sendiri sebagai guru gitu ya, mungkin pemahaman yang lain bisa banyak, tapi Bapak secara garis besar itu. Kalau yang kedua tentang apa tadi? Kelebihan atau kelemahannya. Kalau kelebihannya ya diantaranya tujuan dari prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia itu udah satu, sudah mencakup kepada berbagai arah. Jadi kalau benar-benar dilaksanakan, insya Allah pendidikan di Indonesia itu insya Allah akan lebih baik dari yang sebelumnya, karena udah tercakup dari segi manusianya, dari segi peradaban dan budaya, sosial, ekonomi dan sebagainya itu udah ada. Itu dari segi baiknya, karena menurut Bapak 5 unsur itu salah satu baik semua gitu ya. Adapun kalau kekurangannya atau kesenjangannya, tadi dikatakan kesenjangan di sini ada salah satunya adalah
bahwa di Indonesia itu letak pulaunya itu ada yang masih terpencil atau ada kesenjangan antara yang di kota dengan yang di desa. Yang di kota jelaslah segala sesuatu itu akan terpenuhi, terutama dari segi alat peraga dan sebagainya, ataupun secara TIK, teknologi informasi dan komunikasi di kota terpenuhi. Nah inilah mungkin salah satu kekurangannya itu kesenjangan. Lain dengan yang di desa, apalagi mungkin yang di Papua, masih jauh di sana ya, nah jauh. Tak di Papua pun walaupun ada daerah Jawa, tapi yang terpencil masih. Contoh guru ada PKG atau KKG, ada JUM dan sebagainya. Karena yang di kampung TIK-nya kurang, harus naik gunung, bahkan berkilo-kilo baru ingin JUM aja harus naik gunung. Nah itu salah satunya kesenjangan. Yang kedua, kualitas dan kesejahteraan guru. Beda yang di kampung dengan yang di kota. Kualitas guru karena mungkin dari segi penggajian atau mungkin ya salary yang dia terima antara yang ASN ataupun dengan yang lainnya, guru apalagi yang namanya honorer itu adalah masih jauh dari memadai, karena tidak ada khusus untuk honorer, karena honorer tidak ditentukan garis besarnya untuk pendapatan. Apalagi sekarang di zaman sekarang ada Kepres, presiden menentukan guru honorer yang udah 15 tahun, 13 tahun masih 300.000, sedangkan untuk yang MBG ya MBG sekarang udah 100.000 sehari, berarti 3 juta, jauh sekali jomplang antara. Nah itu jadi kesejahteraan guru itu, kualitas dan kesejahteraan. Tentang kualitas guru ya sama tadi yang di kampung itu, karena gurunya dilatihnya kurang, beda yang dengan kota. Pengalaman dan pengetahuan yang di kota akan lebih baik gitu ya dengan yang hanya 3 lah mungkin kekurangannya. Diantaranya adalah salah satunya adalah perubahan kurikulumnya yang terlalu cepat gitu ya. Kemarin kurikulum 13 sekarang kurikulum merdeka terlalu cepat. Itulah ke depan mungkin kurikulum manakah yang baik, ya pertahankan yang menurut Bapak baik adalah untuk kedepannya kurikulum yang memenuhi 5 unsur tadi itu. Di antaranya ada unsur pembelajaran yang sepanjang masa, terus tidak berpihak hanya kepada ras, agama dan sebagainya, terus olah pikir, olahraga dan olah jiwa, dan terus memerdekakan. Jadi memerdekakan itu dalam artian memberikan kebebasan kepada manusia itu sendiri dan manusia tidak dikekang gitu. Terakhir yaitu mendorong peradaban yang sesuai dengan budaya. Itu mungkin masih ada pertanyaan? Udah mungkin Pak, semuanya sudah terjawab. Iya, terima kasih itu aja. Terima kasih banyak Pak Ya. kalau waktunya. Terima kasih dan mudah-mudahan sukses. Iya Pak. Ya, mana?